Peter washed out because he was too quick to violence. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini Fang Bovi akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ender's Game. Film ini mengisahkan seorang bocah yang dianggap remeh oleh para peserta saat mengikuti pelatihan di luar angkasa karena dianggap tak berguna. Akan tetapi bocah itu ternyata memiliki kemampuan di atas rata-rata anak-anak pada umumnya. Ternyata bocah yang dianggap sampah dan tidak berguna merupakan seorang penyelamat umat manusia dari kehancuran serangan alien yang menginvasi bumi. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Bovi dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Bovi. Selamat menikmati dan enjoy. Pada kejadian 50 tahun yang lalu, datanglah para pasukan alien yang bernama Formik telah menyerang bumi. Akibat pertempuran tersebut, menyebabkan para penduduk dunia banyak yang meninggal. Namun berkat dari komandan yang bernama Mezarakam, akhirnya bumi bisa terhindar dari penghancuran total oleh alien. Mengingat alien Formik pasti suatu saat nanti akan datang kembali. Sejak saat itulah manusia telah bersiap untuk menghadapi para pasukan Formik. Pada saat itu kita akan diperkenalkan oleh seorang anak bernama Wigin sedang berlatih dengan menggunakan sebuah alat untuk simulasi perang melawan Stilson. Sedangkan di belakang layar permainan, mereka berdua telah dipantau dari belakang oleh mayor yang bernama Anderson dan juga Kolonel Grave. Saat itu terlihat jika Wigin telah berhasil memenangkan permainan itu. Kolonel Grave tahu jika yang akan memenangkan permainan tersebut adalah Wigin karena mengingat pengalamannya sangat banyak saat di medan pertempuran dulu. Setelah permainan itu telah selesai, Wigin kemudian dipanggil oleh medis untuk mengambil monitor yang ada di tubuhnya. Saat setelah monitor itu dicabut, datanglah Stilson bersama dengan antek-anteknya untuk memberikan pelajaran kepada Wigin. Hingga disinilah mereka berdua pun harus berkelahi satu sama lain. Dalam pertarungan itu, ternyata Sersan dan Kolonel telah melihat aksi dari Wigin yang berhasil membuat Stilson terkapar tak berdaya. Selesai pertarungan itu, Wigin kembali ke rumahnya dan langsung disambut oleh kakak perempuannya yang bernama Valentine, sedangkan kakak laki-lakinya bernama Peter yang langsung mengajak Wigin untuk berkelahi. Karena ternyata di sini Peter tidak suka jika adiknya telah terpilih untuk menjadi pelindung bumi. Kemudian di malam harinya, saat Wigin sedang makan malam bersama dengan keluarga kecilnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Kolonel dan Sersan untuk mengikut sertakan Wigin bergabung dengan para militer untuk melawan alien. Sehingga pagi harinya, Wigin dengan Kolonel Grave langsung datang ke pangkalan militer penerbangan stasiun luar angkasa. Saat itu terlihat anak-anak muda yang telah terpilih untuk menjalankan pelatihan pertempuran melawan alien. Saat itu Wigin berkenalan dengan seorang anak yang bernama Bin. Setelah itu, datanglah Jem yang langsung memberikan sebuah peraturan yang sudah dibuat oleh para militer untuk mengatur kedisiplinan mereka. Anggota ini disebut juga dengan Launci. Saat setelah menjalankan peraturan itu, Jem langsung memperlihatkan sebuah rekaman pertempuran Mezarakam melawan para Formik akan mereka bisa mengetahui pengorbanan besar yang dilakukan oleh sang legenda dalam memerangi para alien. Kegiatan Wigin saat berada di sana selalu dilatih terus-menerus bersama dengan anak-anak untuk mempersiapkan mental mereka dalam menghadapi para Formik. Ia dilatih dengan berbagai senjata agar bisa menguasainya. Tak lupa Wigin selalu mengirimi email kepada Valentine untuk menceritakan pengalamannya saat berlatih. Akan tetapi saat itu Wigin mulai menyadari jika email mereka semua telah diblokir oleh Kolonel Grave. Tujuannya agar para anak-anak tetap berkonsentrasi dalam berlatih. Tak lama itu setelah pengarahan dari Kolonel Grave, Wigin ternyata telah terpilih ke dalam tim Salamander yang dipimpin oleh Bonzo Madrid. Saat Wigin menerima sebuah telepon, saat berada di tim Bonzo, ia berkenalan dengan wanita yang bernama Petra Arcania.
ia juga telah bertemu dengan Bonso. Namun dalam pertemuan ini ternyata Bonso tak menyukai keberadaan Wiggin. Bahkan di sini Bonso tak henti-hentinya meremehkan Wiggin yang dianggap sebagai sampah. Bonso memperingatkan Wiggin jika timnya tak pernah kalah dalam permainan pertempuran selama 21 kali. Hingga setelah Wiggin menerima perlakuan yang buruk, ia pun berlatih bersama Petra agar Wiggin semakin menguasai pertarungan. Di keesokan harinya tim Salamander bertanding melawan tim dari Leopard. Saat itu Wiggin ternyata tak diperbolehkan ikut bertarung karena pada saat itu Bonso telah melarangnya. Tugasnya hanyalah untuk melihat pertarungan mereka karena Bonso tak mau jika Wiggin masuk ke dalam timnya justru akan membuat timnya kalah. Namun di sini Wiggin nekat masuk ke dalam arena untuk membantu Petra yang telah terpental oleh lawannya. Kemudian disinilah Wiggin langsung menunjukkan sebuah kemampuannya yang sangat hebat. Bahkan semua lawannya langsung dibabat dan dilibas habis oleh Wiggin. Hal itu membuat orang-orang yang melihat kemampuan Wiggin benar-benar dibuat hampir tak percaya. Pasalnya setiap tembakan Wiggin rata-rata mengenai lawannya. Hingga hal itu membuat tim mereka menang melawan dari tim Leopard. Setelah pertarungan tersebut, Wiggin terlihat yang sedang memainkan sebuah game yang telah ia temukan. Pada saat itu Wiggin melihat visual Ratu Formic yang sedang berbicara. Kemudian langsung berubah menjadi Valentine. Pada saat itu, tiba-tiba saja terjadilah sebuah serangan yang mengakibatkan serangan tersebut mengenai sebuah bangunan kerajaan. Dan di dalam reruntuhan itu terdapat sebuah benda yang berbentuk bulat. Di dalamnya berisi Valentine. Kemudian disusul dengan sosok Peter. Sontak saja hal itu langsung membuat Wiggin terkejut dan langsung menanyakan kepada kolonel dan juga sersan mengapa ia bisa melihat kedua kakaknya di dalam game. Pada saat itu Sersan Anderson mengatakan jika Wiggin telah mengalami tekanan psikologis, apalagi permainan yang dimainkan oleh Wiggin memiliki sebuah hubungan dengan pemainnya. Pada saat itu Wiggin telah dipanggil oleh Kolonel Grave untuk memimpin sebuah tim sendiri yang tim itu sendiri diberi nama Pasukan Naga. Karena tim Naga itu ternyata telah diberhentikan karena selama 4 tahun tim Naga tak pernah memenangkan sebuah pertandingan. Tim itu sendiri berisi orang-orang yang selalu dibully dan mempunyai kemampuan tersembunyi yang jika dipimpin oleh orang yang tepat, maka tim itu pasti akan bisa bangkit dari keterpurukannya. Lalu di saat itu Wiggin langsung menemui para pasukan naga dan mantan pasukan dari Bonso. Kemudian di sana Wiggin langsung memberikan sebuah strategi taktik jitu yang berbeda dari komandan yang lainnya. Ia akan membuat sebuah strategi untuk menempatkan orang-orang yang memiliki umur yang masih muda akan ditaruh di garis terdepan dan untuk yang berpengalaman untuk berada di belakang. Hingga mereka pun langsung berlatih bersama. Setelah berlatih, tibalah tim Naga melawan tim Salamander dan juga tim Leopard. Saat mereka berada di sana, Petra dan Ding ternyata telah ditugaskan oleh Kolonel Grave untuk membantu tim Naga. Karena tim Naga tak mempunyai peluang sama sekali. Apalagi tim lawan telah bersembunyi saat berada di dalam pertandingan. Kemudian Wiggin langsung memerintahkan Petra dan Ding untuk menjebak para tim lainnya yang sedang bersembunyi di balik gerbang. Dan setelah strategi tersebut dilakukan, ternyata Petra berhasil menumbangkan 12 peserta. Kemudian setelah keberhasilannya, Wiggin langsung menggunakan dim kembali sebagai umpan agar mereka bisa melihat jika para tim lain yang masih bersembunyi di balik gerbang. Hingga rencana itu pun telah berhasil dan Wiggin langsung membuat sebuah formasi yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh tim siapapun. Hingga tim Naga pun berhasil melawan tim-tim lainnya. Di sini saat setelah kemenangan dari Wiggin, Bonso yang tak terima karena timnya telah dikalahkan oleh tim dari Wiggin. Ia langsung menantang Wiggin untuk berkelahi.
Akan tetapi ternyata dalam perkelahian tersebut Wiggin lah yang berhasil memenangkannya hingga membuat Bonzo tergeletak tak berdaya akibat didorong oleh Wiggin saat melakukan duel. Saat itu terlihat kolonel yang berbicara dengan Wiggin jika ia akan memulangkan Bonzo ke bumi karena demi keselamatannya. Lalu setelah itu Wiggin yang mendengar hal itu, ia langsung memutuskan ingin menemani Bonzo dalam perjalanan ke bumi karena ia telah merasa bersalah kepada Bonzo. Akan tetapi Kolonel Grave tak mengizinkannya karena Wiggin sudah milik armada militer. Namun di sini Wiggin telah bersikukuh ingin tetap menemani Bonzo dan ia juga ingin bertemu dengan keluarganya untuk mengabarkan kabarnya saat berada di pelatihan. Hingga pada saat itu Valentine pun bertemu dengan Wiggin di sebuah danau dan menceritakan tentang perseteruan ia dengan Bonzo yang akhirnya menyebabkan Bonzo masuk rumah sakit. Di sini Valentine langsung menenangkan adiknya itu yang ketakutan. I told them not love them the way they love themselves. Setelah bertemu dengan Valentine, terlihat kini Wiggin sedang kembali lagi ke pangkalan militer luar angkasa bersama dengan kolonel. Namun kali ini mereka mendarat di sebuah pangkalan militer luar angkasa di planet asing lain. Kemudian kolonel langsung menceritakan sebuah fakta kepada Wiggin. Jadi ceritanya pada saat kejadian puluhan tahun yang lalu, para manusia telah berhasil merebut planet ini dari koloni Formic. Lalu mereka langsung mendirikan pangkalan komando bertujuan untuk mengetahui pergerakan dari Formic. Lalu Wiggin telah berasumsi jika para Formic sudah berhasil ditahan di planet mereka, namun untuk apa harus kembali berperang? Kolonel kemudian menjelaskan alasannya mereka harus dilatih karena untuk mencegah perang di masa yang akan datang. Saat itu terlihat jika Wiggin yang sudah tertidur. Namun tak lama itu Wiggin harus dikejutkan dengan sesosok orang berkepala pelontos. Ternyata pria itu merupakan sang legenda pada masanya, yaitu Mezarakam. Jadi di sini Mezarakamlah yang akan melatih Wiggin. Pada awalnya Wiggin tak percaya dengan kemunculan sang legenda karena menurut info yang beredar jika Mezarakam telah tewas saat bertempur melawan Formic. Lalu Mezarakam pun langsung menunjukkan rekaman pertempurannya kepada Wiggin yang sebagian rekamannya sudah ada yang terpotong-potong. Pada rekaman itu menjelaskan jika sebelum pesawat Mezarakam menghantam pesawat induk Formic, ia sempat melarikan diri dengan menggunakan pelontar pada pesawat yang akhirnya ia berhasil selamat hingga membuat para Formic berhenti menyerang dan berjatuhan ke bumi. Saat itu Mezarakam langsung menjelaskan kepada Wiggin jika kemungkinan besar ratu dari Formic masih ada di planet lain. Tujuannya sendiri menyerang bumi karena para Formic mengincar air di bumi. Setelah itu Mezarakam langsung membawa Wiggin bertemu dengan teman-temannya untuk menjalankan pelatihan simulasi yang terbaru. Karena tinggal beberapa hari lagi mereka akan segera menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Semua para tim yang diketuai oleh pemimpinnya harus melindungi persenjataan mutakhir yang akan dikendalikan oleh Petra. Senjata tersebut sangat penting karena mampu menghancurkan planet dengan energi partikel cahaya dengan reaksi berantai yang mampu menghancurkan jaringan molekul apapun. Hingga disinilah seluruh armada yang diketahui oleh masing-masing tim setiap harinya selalu berlatih dengan keras. Karena pasalnya mereka sebentar lagi akan segera bertarung dengan sesungguhnya melawan Formic. Dalam pelatihan itu terkadang Wiggin juga mengalami kegagalan, namun ia kembali bangkit lagi. Keesokan harinya terlihat semua para peserta sedang berkumpul karena ini merupakan pelatihan untuk yang terakhir kalinya. Di sana juga terlihat disaksikan oleh para petinggi lain yang akan melihat pelatihan ini. Jika andai saja Wiggin berhasil dalam pelatihannya, maka ia akan diangkat sebagai ketua armada perang yang sesungguhnya. Hingga singkatnya pelatihan simulasi perang melawan Formic pun telah dimulai. Saat itu Wiggin akan memulai formasi perang.
Akan tetapi ia sempat kebingungan, pasalnya ia melihat keanehan dari Formic yang sedikit berbeda pada hari sebelumnya. Ia melihat ada begitu banyak para Formic yang menyerang mereka, sehingga disinilah Wiggin memerintahkan seluruh armadanya untuk menyebar dan mulai menyerang. Close enough for you now, Petra? Once I fire, I need time to recharge. Meskipun Wiggin telah berhasil memukul mundur Formic, akan tetapi muncul kembali para Formic dengan jumlah yang sangat besar. Hal itu langsung membuat Wiggin sedikit khawatir dengan Petra. Oleh sebab itu, ia langsung menyuruh sebagian armada untuk melindungi Petra, karena pada saat itu Petra harus menunggu beberapa menit untuk mengisi senjata. Sehingga disinilah sebagian pasukan berusaha untuk menghadang dan melawan para Formic. The planet. I'm losing my carriers. We're not equipped to handle the heat of passage through an atmosphere. Our drones are our heat through a path. All fighters maintain a clockwise rotation. Hingga pada akhirnya tak lama itu Petra berhasil menembakkan senjata pemusnah planet dan Wiggin telah berhasil menyelesaikan misinya untuk simulasi ini. Hal itu tentu saja membuat seluruh petinggi langsung bertepuk tangan karena atas keberhasilan Wiggin yang telah menghentikan peperangan di masa depan yang akan datang. Namun terlihat Wiggin dengan raut wajah yang penuh penyesalannya karena setelah pertempuran itu ia menyadari jika simulasi ini bukanlah simulasi beneran, karena pertempuran simulasi yang terakhir ini merupakan sebuah pertempuran yang sesungguhnya. Ia pun sadar telah melenyapkan seluruh ras Formic. Saat itu emosi Wiggin pun sudah tak terkendali lagi karena rasa penyesalannya, sehingga ia pun terpaksa harus dilumpuhkan. Dan di dalam mimpinya itu ia bertemu kembali dengan Ratu Formic dan berubah menjadi Valentine. Lalu ia pun tersadar dari pingsannya dan langsung menuju keluar dengan ditemani oleh Petra. Pada saat itu Wiggin langsung masuk ke tempat di mana Formic bersembunyi. Hingga singkatnya Wiggin bertemu dengan Ratu Formic. Saat itu Wiggin telah diberi koneksi agar ia bisa mengetahui komunikasinya. Hingga di sini Wiggin menyadari jika ras Formic sedang dalam kondisi yang sekarat karena tak memiliki tempat tinggal dan sumber daya untuk hidup berkembang biak. Kemudian di sini dengan rasa bersalahnya Wiggin berjanji kepada Ratu Formic jika ia akan mencarikan tempat baru untuk tempat tinggal Formic. Hingga singkatnya setelah pertemuan itu yang memperlihatkan Wiggin yang sudah naik pangkat tertinggi jadi Laksamana. Terlihat Wiggin yang sedang membawa muatan yang sangat berharga menggunakan pesawatnya untuk menjelajahi alam semesta karena ia harus menepati sebuah janji dengan sang Ratu Formic. Dan di sini film pun telah berakhir. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang sudah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya serta share ke teman-teman kalian agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya bersama dengan Fang Movie. Sekian, terima kasih.